Oke, balik lagi di IC. Kali ini kita akan membahas manfaat dari herbisida. Apa yang dimaksud dengan herbisida serta bagaimana pengaplikasiannya. Oke, di sini kita telah merangkum herbisida dikelompokkan menjadi dua, herbisida sistematik dan herbisida kontak. Oke, untuk yang sekarang kita akan menjelaskan mulai dari herbisida sistematik, yaitu merupakan herbisida yang cara kerjanya ditranslokasikan ke seluruh tubuh atau bagian jaringan gulma, mulai dari daun sampai ke perakaran atau sebaliknya. Cara kerja herbisida ini membutuhkan waktu sampai 1 sampai 2 hari untuk membunuh tanaman terganggu atau tanaman budidaya, karena tidak langsung mematikan jaringan tanaman yang terkena, namun bekerja dengan cara mengganggu proses fisiologi daun, titik tumbuh dialirkan ke dalam jaringan tanaman gulma. Keistimewaannya dapat mematikan tunas-tunas yang ada dalam tanah sehingga menghambat pertumbuhan gulma tersebut. Efek terjadinya hampir sama merata ke seluruh bagian gulma, mulai dari bagian daun sampai perakaran. Dengan demikian, proses pertumbuhan kembali juga terjadi sangat lambat, sehingga rotasi pengendalian dapat lebih lama atau panjang. Penggunaan herbisida sistematik ini secara keseluruhan dapat menghemat waktu, tenaga kerja, dan biaya aplikasi. Herbisida sistematik dapat digunakan pada semua jenis alat semprot, termasuk sistem ULV atau mikron herbi, karena penyebaran bahan aktif ke seluruh gulma memerlukan sedikit pelarut. Beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas herbisida sistematik yaitu gulma harus dalam masa pertumbuhan aktif, cuaca cerah, waktu menyemprot, tidak menyemprot menjelang hujan, keringkan areal yang akan kita semprot. Gunakan air bersih sebagai bahan pelarut, boleh dicampur dengan herbisida 2,4 diamina atau dengan herbisida metsulfuron. Pemakaian suatu jenis herbisida secara terus-menerus akan membentuk gulma yang resisten sehingga akan sulit untuk mengendalikannya. Guna mengantisipasi kelemahan tersebut di atas adalah dengan mencampurkan dua herbisida. Pencampuran dua jenis herbisida telah dilakukan sejak lama dengan tujuan untuk memperluas spektrum pengendalian gulma, mengurangi resistensi gulma terhadap salah satu herbisida, sehingga mencegah vegetasi gulma yang mengarah ke homogen. Herbisida clemazone merupakan herbisida sistematik, diberikan free emergency pada permukaan tanah. Herbisida ini akan diserap oleh akar tanaman dan ditranslokasikan ke atas dan tinggal untuk diaplikasikan. Mengendalikan gulma golongan rumput daun lebar. Cara kerja herbisida metzibusin adalah mengganggu aktivitas fotosintesis. Pencampuran dua jenis herbisida membuat makin bertambahnya efektivitas dan ekonomis dalam metode pengendalian gulma. Pencampuran kedua jenis herbisida ini akan memperlihatkan hubungan satu bahan dengan bahan yang lainnya yang dinamakan dengan interaksi ketika dua atau lebih bahan kimia terakumulasi di dalam tanaman. Mereka melakukan interaksi dan respon ditunjukkan keluar menghasilkan reaksi yang berbeda ketika bahan kimia tersebut diberikan sendiri-sendiri. Interaksi ini bisa bersifat sinergi, additif, atau antagonis. Contoh herbisida sistematik adalah glifosat, proposat, polaris, roundup, dan tronadon, dan sebagainya. Yang kedua, kita akan menjelaskan herbisida kontak. Jadi untuk sahabat petani dimanapun berada, kali ini kita akan menjelaskan bagaimana cara kerja dari herbisida kontak itu serta bagaimana cara pengaplikasiannya ya. Herbisida kontak merupakan herbisida yang langsung mematikan jaringan-jaringan atau bagian gulma yang terkena larutan herbisida ini, terutama bagian gulma yang berwarna hijau. Herbisida jenis ini bereaksi sangat cepat dan efektif jika digunakan untuk memberantas gulma yang masih hijau serta gulma yang masih memiliki sistem perakaran tidak meluas. Di dalam jaringan tumbuhan, bahan aktif herbisida kontak hampir tidak ada yang ditranslokasikan. Jika ada, bahan tersebut ditranslokasikan melalui flame karena hanya mematikan bagian gulma yang terkena. Pertumbuhan gulma dapat terjadi sangat cepat. Dengan demikian, rotasi pengendalian menjadi singkat. Herbisida kontak memerlukan dosis dan air pelarut yang lebih besar agar bahan aktifnya merata dan seluruh permukaan gulma.
dan diperoleh efek pengendalian aktifnya yang lebih baik. Herbisida kontak juga yang bekerja dengan cara menghasilkan radikal hidrogen peroksida yang memecahkan membran sel dan merusak seluruh konfigurasi sel. Herbisida kontak hanya mematikan bagian tanaman hidup yang terkena larutan. Jadi bagian tanaman di bawah tanah seperti akar atau akar rimpang tidak terpengaruh dan bagian tanaman didapat kembali, dan proses kerja pada herbisida ini pun sangat cepat. Herbisida ini hanya mampu membasmi gulma yang terkena semprotan saja, terutama bagian memiliki hijau daun dan aktif berfotosintesis. Keistimewaannya dapat membasmi gulma secara cepat 2-3 jam setelah disemprot gulma sudah layu dan 2-3 hari kemudian mati, sehingga bermanfaat jika waktu penanaman harus segera dilakukan. Kelemahannya, gulma akan tumbuh kembali secara cepat sekitar 2 minggu kemudian, dan bila herbisida ini tidak menyentuh akar maka proses kerjanya tidak berpengaruh pada gulma. Kegunaan dan cara pengaplikasian dua jenis herbisida, herbisida kontak dan herbisida sistematik, telah kita ulas.